Perkenalkan, saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082600085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai irritable bowel syndrome dari blok gastro gastrointestinal, hepatobiliar, and pancreas. Baik, saya akan memulai presentasi mind map saya. Yang pertama itu dari pengertiannya. Jadi, nge- IBS atau Irritable Bowel Syndrome adalah gangguan pencernaan kronis yang mempengaruhi usus besar, di mana kondisi ini akan menyebabkan gejala seperti sakit perut, gembung, diare, dan juga sembelit yang berulang kali. Kemudian, secara gejala, IBS ini memiliki beberapa gejala seperti nyeri atau kram perut, biasanya itu akan membaik setelah buang air besar, kemudian akan ada perubahan pola buang air besar seperti diare, sembelit atau keduanya, tapi dan bisa juga secara bergantian. Kemudian yang ketiga itu perut gembung dan juga sering bersendawa, kemudian ada gas berlebihan, lendir di dalam tinja, dan rasa tidak tuntas setelah BAB. Secara faktor risiko, IBS ini memiliki beberapa. Pertama itu ada masalah psikologis. Jadi IBS ini adalah kondisi yang dapat dialami seseorang ketika dia sedang stres, di mana hal ini akan dipengaruhi oleh buruknya kondisi otak saat stres sehingga berdampak pada sistem pencernaan. Kemudian ada infeksi saluran pencernaan, di mana ini dapat terjadi disebabkan oleh infeksi berat akibat virus atau bakteri. Kemudian riwayat keluarga, lalu ada mengonsumsi makanan pemicu sindrom usus besar atau IBS ini seperti gorengan, alkohol, kopi, daging merah, atau minuman berkarbonasi. Kemudian ada abnormalitas sistem saraf, di mana kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut dan akan menimbulkan produksi gas yang berlebihan. Kemudian ada perubahan flora normal di usus, di mana akan ada perubahan ketidakseimbangan bakteri baik dalam usus dapat memicu terjadinya IBS. Kemudian, secara etiologi IBS ini ada beberapa, yaitu kontraksi otot usus, di mana kontraksi yang lebih kuat atau lebih lemah dari biasanya. Kemudian ada sistem saraf, di mana akan terjadi gangguan pada sistem saraf pencernaan. Lalu ada peradangan pada usus, di mana akan terjadi peningkatan radang pada usus. Lalu ada infeksi berat yang dimana bisa disebabkan oleh bakteri atau juga virus. Dan yang terakhir itu ada perubahan flora normal di usus. Lalu pada patofisiologi IBS itu yang pertama itu ada disregulasi sistem saraf enteritik yang mengontrol motilitas usus dan kemudian akan terjadilah hipersensitivitas saraf pada usus yang mengakibatkan nyeri. Lalu setelah terjadinya hipersensitivitas itu, kemudian akan terjadilah perubahan dalam mikrobiota usus yang dapat mempengaruhi proses pencernaan dan stres dan faktor fisiologi yang dapat memburuk gejala melalui interaksi otak dan juga usus. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu, pada IBS ini pertama ada kolonoskopi. Jadi kolonoskopi itu dia memasukkan kamera ke dalam anus untuk memantau permukaan seluruh usus besar. Lalu ada sigmoidoskopi, di mana sama halnya dengan prosedur kolonoskopi. Tetapi tujuannya itu untuk memantau permukaan usus besar hanya sampai di area sigmoid. Dan terakhir itu ada CT scan atau foto ronsen, di mana untuk mengetahui penyebab lainnya dari sindrom iritasi usus ini. Biasanya kita sebagai seorang dokter itu akan menggunakan cairan kontras barium untuk melihat gambaran struktur usus secara spesifik. Nah, lalu pada
IBS ini kita bisa melakukan tata laksana. Yang pertama itu ada terapi non farmakologi, di mana yang pertama itu ada pengaturan pola makanan. Kita disuruh akan mengonsumsi makanan serat yaitu sekitar 25 sampai 30 gram per hari dari sumber alami seperti buah, sayuran, dan biji-bijian. Kemudian kita bisa menghindari makanan yang memicunya seperti makanan berlemak, berminyak, dan berat. Lalu ada stress management di mana akan kita lakukan eh, stress management, di mana kita akan melakukan terapi perilaku kognitif atau CBT, di mana itu untuk mengurangi stres dan kecemasan yang dapat memicu gejala IBS. Lalu ada relaksasi dan meditasi, itu untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kemudian ada aktivitas fisik, di mana kita berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit per hari selama 5 hari 1 minggu. Kemudian ada juga untuk tata laksana farmako. Yang pertama itu ada antipasmodik. Antipasmodik ini dia ada diclomine atau Bentley. Itu bisa kita berikan 10 miligram atau 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian ada yosinamin atau lepsin. Itu bisa kita berikan 0,125 sampai 0,25 miligram 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian ada anti diarel yaitu loperamid atau imodium. Itu bisa kita berikan 2 miligram setelah makan jika diperlukan. Kemudian ada laksatin, itu ada polyethylene glycol atau Miralax. Itu bisa kita berikan 17 gram per hari, lalu kita campurkan di dalam minuman. Kemudian itu antidepresan atau SSRI atau selektif serotonin reuptake inhibitor seperti fluoxetine atau Prozac yang dimana dosisnya itu bervariasi tergantung kondisi pasien. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan mengenai IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Jadi dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil referensinya dari sini. Ada 4 referensi yang saya ambil yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai IBS. Jika saya kata ada kata-kata yang salah atau kurang yang jelas, saya mohon maaf. Billahi wal taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.